Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinaya Ramadhani Tuino dari kelas S6A, mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah dan asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama berkaitan dengan sejarah perlindungan konsumen. Keberadaan hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilepaskan dengan sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia. Munculnya gerakan perlindungan konsumen dilatar belakangi beberapa hal terkait dengan kedudukan konsumen dan pelaku usaha industrial dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Adapun sejarah perlindungan konsumen di dunia, yang pertama yaitu sejarah perlindungan konsumen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan perlindungan konsumen modul mata kuliah STIS NU Nusa Tenggara yang terjadi di Amerika Serikat, serta negara-negara di Eropa seperti di Inggris, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Adapun sejarah dari perlindungan konsumen ini terjadi pada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan 1 yaitu pada tahun 1981 sampai dengan 1914. Pada kurun waktu ini merupakan awal mula munculnya kesadaran masyarakat melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya akibat novel salah satu karya dari Upton Sinclair berjudul The Jungle, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat. Kemudian pada tahapan kedua pada tahun 1920 sampai dengan 1940, pada kurun waktu ini muncul pula buku yang berjudul Your Money Worth, karya Jesse Ensling. Karya ini mampu mengunggah konsumen atas hak-hak mereka dalam judul. Pada kurun waktu ini muncul slogan yaitu Fair Deal dan Best Buy. Kemudian pada tahapan ketiga, kurun waktu 1950 sampai dengan 1960-an, pada dekade 1950-an ini muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan-gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari berbagai negara, yaitu seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia. Pada tanggal 1 April 1960-an berdirilah International Organization of Consumer Union yang berpusat di Den Haag, Belanda, dan dalam perkembangan pada tahun 1993 berubah menjadi Consumer International yang berpusat di London, Inggris. Kemudian pada tahapan keempat, pasca 1965, sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk 5 kantor regional, yakni di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Chile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah, serta negara-negara maju yang berpusat di London, Inggris. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Perhatian terhadap perlindungan konsumen di Amerika Serikat sendiri mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum dengan munculnya buku-buku yang membahas perlindungan konsumen. Diundangkannya banyak peraturan serta diikuti dengan putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen. Di Amerika sendiri perkembangan gerakan perlindungan konsumen ini berkembang pesat. Kemudian setelah adanya perkembangan di beberapa negara, akhirnya muncul undang-undang di bidang perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat. Tidak terlepas dari adanya sosialisasi dan gerakan perlindungan konsumen yang terus-menerus terjadi di Amerika Serikat itu sendiri. Setelah pengakuan perlindungan konsumen oleh beberapa negara di dunia dengan membentuk undang-undang perlindungan
konsumen. Akhirnya pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakomodir kepentingan-kepentingan konsumen, salah satunya pengakuan PBB terhadap perlindungan konsumen. PBB mengeluarkan resolusi PBB nomor AD-RES-39-24 pada tanggal 16 Maret 1985 tentang perlindungan konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen. Kemudian selanjutnya perlindungan konsumen di Indonesia sendiri. Awal mula dan perkembangannya yaitu dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pada tanggal 11 Mei 1973, YLKI ini didirikan sebagai pelopor advokasi konsumen di Indonesia sendiri. YLKI berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen melalui penelitian, pengujian, penerbitan informasi, penerimaan pengaduan, dan advokasi melalui jalur pengadilan. Setelah YLKI ini muncul, organisasi serupa seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen di Semarang dan Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia di Bandung. Adapun perjuangan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, YLKI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama menyusun rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi sempat terhambat karena kekhawatiran pemerintah akan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada awal 1990-an, upaya kembali dilakukan dengan menyusun rancangan undang-undang oleh Departemen Perdagangan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, tetapi belum juga berhasil disahkan, dan akhirnya pada tahun 1990-an ditekankan dari Lembaga Keuangan Internasional mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akhirnya undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April tahun 2000. Kemudian asas perlindungan konsumen. Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang ada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia keseluruhan. Yang kedua tentang asas keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga ada asas keimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir yaitu asas kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Kelima, asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi 3 asas, yaitu asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan asas keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum. Baik, itulah penyampaian
materi tentang sejarah dan asas-asas perlindungan konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.